Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Langsung saja, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat ya. Perhatikan dan simak baik-baik penjelasan saya di video singkat ini. Fungsi kuadrat ya. Pengertian apa itu fungsi kuadrat? Yaitu suatu fungsi dengan variabel berpangkat 2 ya. Kemudian bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana nilai a, b, c ini anggota bilangan real dan a ini tidak boleh sama dengan 0. Bentuk lain dari fungsi kuadrat ada yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, perhatikan. Sebenarnya sama saja ya, yang membedakan hanya penulisan di sini fx, kemudian di sini y. Artinya fx f dalam kurung x ini sama dengan y ya. Fx itu artinya y ya. Kalian harus ingat. Contoh. Nah, perhatikan contoh. Saya punya ini satu fx sama dengan x kuadrat ya. Ini contoh yang pertama, di mana nilai a-nya sama dengan 1, b-nya 0, c-nya 0. Loh, kok 0, Pak? Iya, 0 karena di sini yang diketahui hanya x kuadrat saja ya. Nilai b dengan c-nya tidak ada, artinya 0 ya. B-nya 0, c-nya 0. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan. Contoh yang kedua, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Ini artinya a sama dengan 3, perhatikan koefisien x kuadrat adalah 3. Kemudian b sama dengan, ada enggak b-nya? Tidak ada ya, artinya b-nya 0. B itu angka yang melekat pada variabel x ya. Angka yang melekat dari variabel x juga disebut koefisien daripada x. Kemudian c-nya berapa, Pak? Nah, c-nya itu negatif 5 ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5. Ini artinya nilai a-nya adalah 2, b negatif 3, c negatif 5. C ini merupakan konstanta atau tetapan ya. Kalian harus ingat. Nah, jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka memiliki nilai determinan atau dilambangkan dengan d. Dengan rumus d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac ya. Ini untuk mencari rumus determinan. Kenapa kita harus cari rumus determinan? Nah, untuk menentukan bentuk kurva, bentuk minimum atau maksimum itu tergantung nilai a dan determinan itu sendiri ya. Selanjutnya kita masuk ke yang B, grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, sebelum kalian menggambar proses dari grafik kuadrat, ada baiknya kalian lihat dari nilai a atau d. A ini merupakan koefisien x kuadrat dari persamaan tersebut dan d merupakan determinan dari persamaan tersebut. Terdapat 6 kemungkinan bentuk gambarnya ya, perhatikan baik-baik. Jika dilihat dari nilai a dan d dari suatu fungsi kuadrat. Yang pertama, jika a lebih besar dari 0 dan d lebih besar dari 0, maka bentuknya yang pertama, kurva memotong sumbu x di 2 titik yang berbeda. Jadi bentuk kurvanya seperti ini ya. Atau saya ganti yang warna lain ya, biar kalian paham, ganti warna lain.
kurva memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Di sini. Nah, di sini. Dua titiknya mana Pak? Ya ini dia, titik X1 dan X2 ya. Berarti X1 dan X2 ya di sini. X1, X2. Kemudian memiliki nilai minimum karena kurva terbuka ke atas. Memiliki nilai minimum. Ini kemungkinan yang pertama, kurvanya ke atas ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, maka bentuk kurvanya hanya memotong di sumbu X satu titik saja ya. Nah, ini dia. Memotong sumbu X di satu titik. Artinya X1 sama dengan X2 ya. Saya tulis di sini X1 sama dengan X2. Kemudian memiliki nilai minimum ya. Bentuknya masih terbuka ke atas. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan D kurang dari 0, maka kurva tidak akan memotong sumbu X ya. Tidak akan memotong sumbu X. Jadi dia menggantung saja. Tidak ada titik potong di sumbu X. Kemudian juga memiliki nilai minimum ya. Masih minimum karena dia terbuka ke atas. Kemudian kemungkinan yang keempat, perhatikan, jika A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka kurvanya akan menutup atau terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah. Dan kemungkinannya dia memotong di sumbu X di dua titik yang berbeda. Di sini X1, X2 ya, X1 dan X2. Kemudian memiliki nilai maksimum karena kurva terbuka ke bawah, makanya dia memiliki nilai maksimum. Kemudian kemungkinan yang kelima, jika A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka kurvanya akan menggantung ya. Maka kurvanya akan menggantung. Perhatikan di sini nanti. Nah, kemungkinan yang keempat, kelima, kurvanya akan menggantung. Oh maaf, di sini D-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau D sama dengan 0, dia tidak menggantung. Dia itu akan memotong di titik yang sama di sumbu X ya. Di sini. Karena dia sama dengan X1 sama dengan X2 ya, titik potongnya. X1 dan X2. Ya, sama dengan X2. Kemudian memiliki nilai maksimum. Kemudian untuk yang 6 ini baru menggantung ya. Ini kurang tepat ini lebih kecil ya. Untuk yang ke-6, jika A lebih kecil dan sama dengan 0, A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan menggantung, membuka ke bawah ya, tidak memiliki titik potong sumbu X ya, masih bentuk memiliki nilai maksimum. Nah, inilah 6 kemungkinan jika kalian ingin menggambar dilihat dari A dan nilai D dari suatu fungsi tersebut. Jadi kalian jangan buru-buru langsung menggambar, kalian harus prediksi dulu nilai A-nya berapa, D-nya berapa. Kok seandainya A-nya lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari
0. Maka bentuknya seperti ini, yang pertama ini ya. Nah, jika A-nya lebih kecil dari 0 atau D-nya sama dengan 0, maka kira-kira seperti apa? Jika A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka kira-kira gambarnya seperti nomor 5 yang ini ya. Demikian untuk kemungkinan-kemungkinan bentuk grafik suatu fungsi kuadrat. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, tentukan nilai A, B, C dan determinan dari fungsi tersebut. Dimana determinan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ini rumus determinan. Kemudian langkah yang kedua, tentukan titik potong sumbu X dan dengan Y sama dengan 0 ya. Maka nanti diperoleh X 1,0 ya, karena Y-nya 0, atau X 2,0 ya, titik potongnya di sumbu X. Kemudian yang ketiga, tentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Maka nanti diperoleh titik X, Y itu X-nya dengan syarat 0, maka 0, Y. Nanti caranya dengan mensubstitusikan 0, Y ke fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian untuk tentukan sumbu simetri XS ya, ini simbolnya. Maka rumusnya XS sama dengan min B per 2A ya. Ini rumus untuk sumbu simetri. Kemudian yang kelima, tentukan titik balik atau titik puncak ya. Rumusnya titik balik atau titik puncak ini XP, YP ya, atau XP rumusnya min B per 2A, kemudian YP rumusnya min D per 4 dikali A. Nah, ini merupakan cara mencari titik puncak ya, atau titik balik. Kemudian yang terakhir, gambar dengan menghubungkan tiap titik. Jadi titik yang 2, 3, 4, 5 ini kalian hubungkan titik-titiknya. Nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat nilainya, jika A-nya berapa, D-nya berapa. Seandainya misalkan A-nya lebih besar dari 0 ya, dan D-nya sama dengan 0, maka bentuknya akan ke bawah atau ke atas. Kalau A lebih besar ya, kalau A lebih besar itu gambarnya akan membentuk ke atas, membuka ke atas dan memiliki nilai minimum ya. Ini misalkan gambarnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang akan saya berikan sebagai berikut ya. Soal, perhatikan, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ya. Kalian diminta untuk menggambar fungsi tersebut. Langkah yang pertama itu menentukan nilai A, B, C dan nilai determinan. Kita tulis ulang. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Itu kita peroleh nilai A-nya berapa? A-nya adalah 1, kemudian B-nya min 2 dan C-nya adalah min 8 ya. Kemudian mencari nilai determinan. Determinannya rumusnya apa ya? B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C ya. Determinan B-nya berapa? Ya, B-nya negatif 2 kuadrat dikurang
4. A-nya berapa? 1 dikali C-nya negatif 8. Negatif 2 kuadrat itu berapa? Ya, negatif 2 kuadrat adalah 4. Kemudian negatif 4 kali 1 dikali negatif 8 berarti plus 32. Maka diperoleh D sama dengan 36. Ingat, D 36 artinya D lebih besar dari 0 ya. Berarti kira-kira kurvanya akan terbuka ke atas atau ke bawah. Lihat A-nya. Nah, A juga lebih besar dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas ke bawah ya, ke atas. Jadi dia memiliki nilai minimum ya. Nanti bentuknya seperti ini. Kurvanya seperti ini ya bentuknya. Nah, ya. Kemudian langkah yang kedua ya, menentukan nilai titik potong di sumbu X ya. Tulis ulang, fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 ya, dengan syarat Y sama dengan 0. Maka kalian harus mencari nilai X1 dan X2 nya ya. Berarti di sini Y nya harus 0. Ini kan Y ya. 0 sama dengan X kuadrat kurang 2S kurang 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian harus mencari X1, X2. Pilih salah satu. Cara faktorisasi pun boleh, cara rumus ABC juga boleh, cara ketiga melengkapkan bentuk kuadrat sempurna juga boleh ya. Misalkan kita ingin mencari dengan cara faktorisasi ya, berarti X kuadrat ya, perhatikan, dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0 ya. Y-nya kan 0. Maka faktornya adalah ya, pertama X kuadrat ini kita faktorkan ya. X. Kemudian 8 kita faktorkan ya. Di sini aja. Ini kan A-nya 1. Berarti 1 dikali 8 berarti hasilnya adalah 8. Faktor dari 8 yaitu 1 dan 8. Kenapa lagi? 2 dan 4 ya. 1 kali 8, 8. 2 kali 4, 8. Apa lagi? Tidak ada ya. Hanya 2 ini aja. 1 kali 8 dengan 2 kali 4. Nah, untuk mengisi ini ya, kalian lihat di koefisien X-nya berapa di sini. Di sini adalah negatif 2. Kemungkinan yang mana jika dijumlahkan hasilnya negatif 2? Selisih dari faktor 8 ini negatif 2. Kemungkinan yang mana? 1 dan 8 mungkin tidak? Ya tidak, karena selisihnya 7 ya. Nah, 2 dan 4. Ya, berarti di sini 2 dan 4. Kemudian lihat lagi, di sini negatif atau positif. Berarti salah satu dari faktor ini harus negatif ya. Supaya dia negatif 2, maka 2 ditambah berapa? 4 sama dengan negatif 2, berarti tandanya di sini min ya. Berarti 2 ditambah min 4 adalah min 2 nih. 2 ditambah min 4 sama dengan min 2. Kemudian 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Cocok ya, cocok dengan sini ya. Maka yang diambil adalah 2 dan negatif 4. Di sini plus 2, di sini negatif 4 ya. Paham ya? Ini udah saya jelaskan di video materi sebelumnya. Kemudian kita mencari nilai X1 dan X2 ya. Ini kita pindahkan saja ke sini. Ya. Langsung saja di sini aja deh. Jadi X1 itu caranya X tambah 2 sama dengan 0, X1 sama dengan min 2, atau X kurang 4 sama dengan 0, X2 sama dengan plus
4. Berarti diperoleh titiknya X1, Y, X2, Y ini sama dengan X1 nya berapa? Min 2, Y nya berapa? 0. Kemudian X2 berapa? 4. Y nya berapa? Y nya berapa ya? 0. Berarti diperoleh titik potong sumbu X adalah negatif 0, negatif 2,0 dan 4,0. Ini kemudian langkah ketiga ya, mencari titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Maka X0 ini kalian substitusikan ke rumus ke soal tadi ya. S, Y, X nya harus 0. Jadi kita tulis, maka disubstitusikan ke Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Ini soal yang tadi. Nah, X nya harus 0. 0 sama dengan di sini ini Fx adalah Y ya. Y sama dengan X kuadrat, berarti 0 kuadrat 2 dikali 0 dikurang 8. Y sama dengan berapa? 0, 0, 8. Maka hasilnya adalah negatif 8. Jadi diperoleh titik potongnya untuk sumbu X adalah 0,8 ya, negatif 8. Ini titik potong sumbu Y ya, diingat titik potong sumbu Y. Kemudian langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini mencari sumbu simetri ya. Sumbu simetri atau XS ya. Sebelum kita menggambar, kita cari tahu sumbu simetrinya berapa. Berarti XX sama dengan, rumusnya harus ingat, B kuadrat min B dibagi 2A ya. XS sama dengan min B berapa? B nya tadi berapa? Ya, B nya min 2 ya. Min 2 per 2 dikali A nya adalah 1. Berarti 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya adalah 1. Kemudian langkah kelima, mencari titik puncak ya. Titik puncak XP YP. XP tadi apa rumusnya ya? XP itu rumusnya sama dengan sumbu simetri, yaitu min B per 2A ya. Min B tadi 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Berarti XP nya adalah 1. Kemudian YP nya lagi. YP nya rumusnya adalah min D per 4A ya. Min D nya berapa tadi? D, atau kita cari dulu D ya di sini. D sama dengan B kuadrat dikurang 4A dikali C. B nya B kuadrat, berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 8. Hasilnya negatif positif 36 ya. Berarti D nya 36 per 4 dikali berapa? 1 ya. Berarti di sini nilainya adalah negatif berapa? Negatif 36 bagi 4. Negatif 9 ya. Berarti YP-nya adalah negatif 9. Jadi diperoleh titik puncak. Titik puncaknya adalah titik puncak
atau titik balik ini 1, negatif 9 ya. Untuk mencari titik puncak rumusnya seperti ini. Kemudian untuk mencari sumbu simetri contohnya seperti ini ya. Nah, yang terakhir langkah ke-6 hubungkan tiap titik dihubungkan tiap titik di gambarnya akan membentuk kurva berbentuk seperti apa. Kita lihat ya. Nah, selanjutnya langkah ke-6 kalian menghubungkan tiap titik ke gambar ya. Kita tentukan titiknya dulu. Tadi diperoleh dari penjabaran tadi sumbu X ada titiknya negatif 2,0 ya. Negatif 2,0 berarti di sini ya. Negatif 2 ke kiri 1, 2 ya. 0 berarti tetap di sini ya. Ya, gambarnya tetap titiknya tetap di sini ya, titiknya nih. Ini titik negatif 2,0. Kemudian titik potong yang kedua di sumbu X itu 4,0 berarti 1, 2, 3, 4 berarti di sini titiknya nih. Di sini saya tulis 4,0, di sini negatif 2,0. Kemudian titik potong di sumbu Y 0,-8 berarti 0 tetap X-nya 0, negatif 8 berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti di sini. Ini merupakan titik sumbu Y yaitu 0,-8. Kemudian titik XS atau sumbu simetri yaitu positif 1 berarti sumbu simetri nanti di sini nih. Di sini sumbu simetrinya ya. Dia ke sana 1 ya. Positif 1. Titik puncak yaitu 1, negatif 9 ya. 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti di sini. Ya, di sini merupakan titik puncak. Nah, kalian hubungkan saja ya. Gambarnya seperti apa kalian hubungkan saja ya. Jadi bentuk kurvanya seperti ini ya. Dia melewati sumbu Y, kemudian titik baliknya di 1, negatif 9, kemudian balik lagi ke sini ya. Sini. Nah, di sini. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Ya. Ini merupakan titik puncak ya. Puncak atau titik minimum ya, karena dia terbuka ke atas. Kemudian ini titik potong sumbu Y ya. Sumbu Y sama dengan, kemudian yang ini titik potong sumbu X ya. Kemudian titik sumbu simetrinya di sini ya. Di sini X sama dengan 1. Ya, jelas ya. Di lembaran PDF yang saya bagikan itu cukup rapi. Saya pikir walaupun di sini agak berantakan, saya harap kalian mengerti ya penjelasan singkat ini. Demikian video kali ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat ya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung bertatap muka, setidaknya kalian bisa belajar dengan melihat video yang saya berikan atau video-video lain yang kalian dapatkan dari YouTube. Banyak sekali ya, di situ lebih jelas daripada video saya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.